Jumpa lagi di ADW TV. Ya, ini adalah ROG Ally dari Asus. Dan saya lagi ada di Computex di booth-nya Asus dan ROG juga. Kita akan lihat di sini ada apa saja sih. Dan yang baru-baru apa aja. Mulai dari yang bisnis, mulai dari yang peripheral, kita akan bahas semuanya. Tapi kita tentunya mulai dari perkembangan mengenai si ROG Ally. Iya, datang ke booth-nya Asus selama Computex 2023 tentunya belum lengkap kalau nggak mampir di booth-nya ROG dan nggak nyobain benda yang satu ini. Ya sih, kemarin kita udah pernah nyobain ada hands-on-nya dari si ROG Ally bareng sama Pladus. Nah, di sini kita membahas lebih lanjut lagi. Di sini ada menarik di sini ya, karena poin yang paling kami sukai dari ROG Ally ini adalah sistem operasinya sebetulnya. Pakai Windows 11. Nah, kenapa menarik? Nah gini ya, saat menggunakan Windows 11, kita jadi bisa main semua game yang bisa dijalankan di PC gaming kalian yang berbasis Windows 11. Jadi, nggak cuma game dari Steam aja yang bisa diinstal di sini, tapi game dari launcher lain atau marketplace lain juga bisa diinstal. Misalnya, kemarin kalian baru saja klaim Death Stranding gratis di Epic Game Store. Nah, bisa dimainkan di sini. Tinggal download aja IGS-nya dan install seperti kalian biasa install di PC atau di laptop berbasis Windows. Atau kalian langganan PC Game Pass, tinggal download gamenya lewat Microsoft Store atau Xbox App. Atau mungkin cuma main Genshin Impact atau Honkai Star Rail, bisa banget, nggak ada masalah di sini. Sistem operasi Windows ini membuatnya jadi menarik ya, karena kalian jadi tidak terikat dengan marketplace atau launcher game tertentu. Semua yang bisa jalan di PC atau laptop Windows kalian jadi bisa jalan di sini tanpa perlu oprek-oprek lagi. Nah, itu kata kuncinya ya, oprek-oprek ya. Nah, bukan cuma itu aja, buat kalian yang ingin produktif pakai ROG Ally juga bisa, karena pakai Windows 11 atau Windows 11, kita bisa nginstal Microsoft Office di sini. Iya, bisa. Lalu tinggal sambungin aja ke keyboard dan mouse supaya lebih fleksibel. Nah, karena benangnya udah di tangan, kita langsung aja bahas dari spesifikasi utamanya nih. ROG Ally menggunakan APU terbaru dari AMD, Z1 Extreme Processor. APU ini telah menggunakan arsitektur Zen 4 dan pabrikasinya 4 nanometer, punya 8 core, 16 thread base clock di 3,3 GHz dengan maksimum boost clock sampai dengan 5,1 GHz. Untuk TDP-nya ini berkisar di range 9 sampai 30 watt. Dengan total L2 cache di 8 MB dan L3 cache di 16 MB. Untuk GPU-nya ini menggunakan integrated GPU AMD Radeon Graphics dengan basis arsitektur RDNA 3. Lalu VRAM-nya itu ada 4 GB ya yang diambil dari RAM system. Untuk compute unit-nya ada 12 dengan clock sampai dengan 2,7 GHz. Kapasitas RAM-nya ada di 16 GB LPDDR5 6400. Tentunya ini onboard dan langsung dual channel. Karena sebagian digunakan oleh integrated graphics-nya, usable memory-nya jadi ada di kisaran 11 GB. Storage-nya menggunakan SSD NVMe PCIe Gen 4 dengan kapasitas 512 GB, pakai Wi-Fi 6E, Bluetooth versi 5.2, kapasitas baterainya ada di 40 Wh. Nah, selain yang satu ini akan ada ROG Ally dengan spesifikasi APU yang di bawahnya juga tentunya. Dia menggunakan APU AMD Z1 Processor yang konfigurasinya adalah 6 core 12 thread, base clock-nya 3,2 GHz, maksimum boost clock-nya sampai dengan 4,9 GHz. Kapasitas L2 cache-nya ada di 6 MB dan L3 cache-nya di 16 MB. Untuk integrated graphics-nya dia pakai AMD Radeon Graphics RDNA 3 juga. VRAM-nya sama-sama 4 GB, tapi yang ini punya 4 compute unit dengan clock sampai dengan 2,5 GHz. Untuk spesifikasi lainnya sama ya di sini ya. Nah, bodinya juga sama. Nah, kita lihat aja deh sekarang desain bodinya. Ini bodi dengan material polikarbonat dan menurut kami ROG Ally ini punya desain ergonomi yang sangat baik dengan dimensi 28 x 11,1 x 2,12 cm dan bobotnya itu cuma di 608 gram. ROG Ally ini punya ukuran dan bobot yang pas banget lah kalau buat handheld gaming device zaman sekarang. Nyaman digunakan tanpa ada rasa canggung, walaupun secara sekilas posisi tombol D-pad-nya terasa agak aneh ya, tapi saat digunakan ini nyaman banget. Ukuran tombolnya juga terbilang pas untuk sebuah handheld gaming device. Tombol trigger kanan dan kiri atau bisa disebut sebagai RT dan LT ini juga punya ukuran yang tergolong nyaman, nggak terasa kekecilan. ROG Ally juga punya tombol makro tambahan di bagian belakang. Ini cocok banget buat kalian yang suka main game fast pace
fps dengan banyak tombol penting. Kita lanjut ke layarnya. ROG Ally menggunakan IPS level panel dengan ukuran 7 inci. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Kalian bisa bilang ini ukuran layar yang pas dan nyaman ya. Resolusinya adalah Full HD 1920x1080 dengan aspek rasio di 16:9. Refresh rate-nya ada di 120 Hz dengan response time 7 millisecond. Udah kayak laptop gaming ya, kecuali untuk response time-nya. Layar ini mendukung teknologi AMD FreeSync Premium. Menurut Asus, dia punya color gamut di 100% sRGB dan tingkat kecerahan di 500 nits. Tapi tentunya kami nggak ngetes ya di sini ya, karena ini di ruang pamer. Layarnya menggunakan Gorilla Glass DXC dan Gorilla Glass Victus dengan finishing glossy. Untuk tombol dan konektor, ROG Ally memiliki tombol power dengan integrasi fingerprint sensor. Lalu ada tombol volume. Ada satu ROG XG Mobile Interface. Nah, ini yang menarik nih. Jadi kalau kalian punya ROG XG Mobile External GPU, kita bisa menghubungkan ini ke ROG Ally dan memberikan performa gaming yang lebih tinggi. Contohnya di sini nih, si Rifki nih lagi nyobain main Elden Ring pakai ROG Ally yang terhubung dengan ROG XG Mobile RTX 4090. Yang satu ini bisa jalan di resolusi 4K dengan ray tracing medium, graphics quality-nya high tanpa ada frame drop di sini. Menarik banget kan ya? Jadi misalnya mau buat dibawa-bawa buat main di luar bisa. Pas balik ke rumah bisa nyolok XG Mobile buat main game di 4K. Di sisi kanan ini juga terdapat konektor USB 3.2 Gen 2 Type-C yang sudah mendukung pertama charging port atau DC-in, lalu display output dengan display port 1.4. Lalu di sebelahnya ada slot untuk micro SD atau card UHS 2. UHS 2 ini punya potensi baca tulis hingga 300 Mbps atau 300 MB per second. Jadi ya bisa lah ya buat ekspansi-ekspansi. Dan yang terakhir ada audio jack combo 3,5 mm. Sistem dinginnya disebut sebagai Zero Gravity Thermal System. Dia menggunakan anti-gravity heat pipes yang mampu meningkatkan tekanan kapilaritas hingga 15% yang diklaim mampu membuatnya tetap efektif meskipun digunakan dalam posisi terbalik. Di sini ada dua kipas yang menggunakan fluid bearing design. Desain ini membuatnya tetap dapat bekerja optimal meskipun digunakan terbalik ataupun berdiri. Heatsinknya punya sirip dengan ketebalan 0,1 mm yang membuatnya punya densitas tinggi dan dapat meningkatkan kemampuan pembuangan panas dari heatsink yang tadi ya. Intake udara dari bawah dan exhaustnya ke arah depan. Ini membuat ROG Ally tetap nyaman digunakan di waktu lama karena aliran udara panas yang keluar tidak menghadap ke arah tangan atau ke badan pengguna. Nah, nggak ke muka juga. Oh ya, ada kabar gembira nih ya. Asus ROG Ally ini dipastikan masuk resmi ke Indonesia. Asus Indonesia akan membuka masa pre-order ROG Ally mulai tanggal 27 Juni 2023 mendatang. Dua varian ROG Ally yang kami sebutkan ternyata masuk ke Indonesia. Untuk yang pakai AMD Z1 harganya di kisaran 10.099.000. Sementara yang AMD Z1 Extreme itu dijual dengan harga kisaran 11.299.000. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya perkembangan si ROG Ally dan kemampuan-kemampuannya selama di Computex 2023 di Taiwan. Nah, mau review lengkapnya? Tentu, nanti kita akan bikin review lengkapnya tentang si device yang pakai Windows ini buat gaming ya. Tapi tentunya kita nunggu sampai device datang ke Indonesia yang resminya ya. Nanti kita akan review secara lengkap. Nah, selain ROG Ally, ada beberapa kasus lainnya yang juga nggak kalah menariknya buat dibahas di Computex 2023. Salah satunya yang ini nih, Asus ExpertBook B9 OLED yang sudah menggunakan prosesor Intel Core generasi ke-13 yang kekinian. Tentunya sertifikasi Intel vPro dan Evo ada di laptop ini. Selain prosesornya udah kekinian, keistimewaan lain dari laptop ini adalah beratnya yang hanya 990 gram alias di bawah 1 kg. Cocok banget nih untuk pengguna yang butuh laptop super ringan yang bisa dibawa kemana-mana. Untuk mendapatkan berat seringan itu, Asus menggunakan material khusus yaitu magnesium lithium. Istimewanya lagi dengan berat seperti itu, laptop ini layarnya adalah 14 inci. Biasanya nih kalau di bawah 1 kilo, layarnya itu mengecil ke 13,3 inci. Atau bahkan di bawahnya, yang ini tetap 14 inci. Menariknya lagi, walaupun ringan, laptop ini ternyata sudah lolos uji ketahanan militer standar 810H. Jadi durabilitasnya mantap. Tentunya daya tarik laptop ini nggak cuma di situ aja. Layar laptop ini juga sudah menggunakan panel OLED 100% DCI-P3 seperti seri laptop Asus lainnya. Resolusinya 2,8K 16:10.
Untuk fitur kameranya tentu nggak terlewatkan di sini ya. Di laptop ini juga ada sensor NFC untuk login, adaptive lock, fingerprint sensor, webcam shield, dan juga TPM 2.0. Selain ada laptop bisnis super ringan, Asus juga punya laptop bisnis lainnya dengan ukuran yang layarnya besar tapi tetap ringan. Ini adalah Asus ExpertBook B5 OLED. Ukuran layar laptop ini memang kekinian sekali, yaitu 16 inci ya. Walaupun begitu, beratnya atau bobotnya hanya 1,4 kg saja. Untuk mencapai berat seringan itu, Asus memadukan bahan magnesium, aluminium, dan aluminium untuk bodinya. Tentunya ketangguhannya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi karena udah lolos military standard 810H. Menariknya lagi, dengan bobot seringan itu, laptop ini bisa menawarkan daya tahan baterai hingga 14 jam. Daya tahan baterai seperti itu bahkan bisa dicapai walaupun dia menggunakan layar 4K 16:10 dengan panel OLED 100% DCI-P3. Nah, untuk komponen prosesor, laptop ini menggunakan Intel Core generasi ke-13 dan juga tersedia opsi untuk mendukung Intel vPro. Menariknya, untuk sistem grafisnya, laptop ini menggunakan discrete GPU Intel Arc 350M. Selain itu, di laptop ini juga disediakan 2 slot M.2 yang bisa dikonfigurasi jadi RAID, jadi performanya bisa lebih kencang lagi. Oke, laptop menarik lain yang kami jumpai di tempatnya Asus ini adalah Asus BR1402F. Kalau dua laptop sebelumnya sudah tangguh, yang satu ini lebih tangguh lagi karena ini adalah rugged laptop. Menariknya, selain sudah memenuhi sertifikasi ketahanan military standar 810H, dia juga dilengkapi dengan perlindungan ekstra seperti rubber bumper di sekeliling bodinya, sehingga aman dari benturan. Permukaan bodi laptop ini juga dibuat anti-slip, jadi nggak licin kalau dipegang. Tidak ketinggalan, keyboardnya juga sudah spill resistant, jadi aman ketumpahan cairan. Asus juga menyebutkan kalau engsel layar dan konektor-konektornya sudah diperkuat, jadi lebih aman lagi ya. Engsel yang kuat ini tentunya menguntungkan karena ini adalah laptop 2-in-1 convertible yang dapat diubah menjadi tablet dengan memutar layarnya. Permukaan layar juga sudah dilindungi dengan lapisan Corning Gorilla Glass, jadi lebih tahan goresan saat digunakan dengan jari atau stylus. Performa laptop ini juga dibuat sama tangguhnya karena sudah menggunakan Intel Core i3 N305 dengan 8 efficient core di dalamnya. Kalau penasaran sama performanya, kita udah pernah review kok laptop yang pakai prosesor sejenis. Uniknya, prosesor tersebut dijalankan dengan pendingin pasif tanpa kipas. Jadi bagian dalam laptop ini relatif aman dari kemasukan debu. Laptop ini juga punya kelebihan lain pada sisi desainnya yang modular untuk komponennya ya. Jadi lebih mudah untuk di-upgrade atau diganti kalau mengalami kerusakan. Yang satu ini bahkan kami buktikan sendiri dengan mencoba melepas dan memasang RAM pada unit yang disediakan oleh Asus. Ternyata prosesnya hanya makan waktu kurang dari 30 detik. Tentunya ini dapat menekan waktu downtime kalau ada masalah bagi pemakainya. Asus sendiri menciptakan laptop ini untuk kalangan pelajar dan pekerja yang membutuhkan perangkat tangguh untuk aktivitas harian. Beralih ke laptop lainnya, kalau 3 laptop sebelumnya menggunakan OS Windows 11, nah yang satu ini pakai Chrome OS ya. Ini adalah Asus Chromebook CM34 Flip. Satu keistimewaan Chromebook ini adalah menggunakan prosesor AMD 7020 series. Jadi udah kekinian nih performanya. RAM-nya juga udah LPDDR5, kapasitasnya hingga 16 GB. Dengan kapasitas SSD hingga 512 GB dan memiliki ketahanan baterai hingga 13 jam. Chromebook yang satu ini form factor-nya 2-in-1 convertible, jadi bisa jadi tablet dengan memutar layarnya. Untuk layar sentuhnya, dia punya resolusi 1920x1200 pixel yang dapat dioperasikan dengan jari atau stylus yang disimpan pada bodi. Laptop ini juga dilengkapi dengan kamera Full HD dan fitur pengenalan sidik jari. Tidak ketinggalan, Chromebook ini juga sudah lolos sertifikasi military standar 810H. Nah, melengkapi jajaran laptop bisnis terbaru mereka, Asus juga memperkenalkan serangkaian produk jaringan Expert Wi-Fi series untuk kalangan SMB. Lini produk Expert Wi-Fi ini diklaim mampu menawarkan kemudahan pakai, kemudahan untuk diperluas, dan hemat biaya kepemilikan. Salah satu produk dari seri tersebut adalah Asus Expert Wi-Fi EBM68 yang merupakan solusi mesh Wi-Fi yang mampu meminimalkan blank spot jaringan Wi-Fi di kantor. Bisnis mesh system ini mendukung standar Wi-Fi 6, mampu menyediakan total data rate hingga 7.800 megabit per second dan telah mendukung kanal 160 MHz. Untuk mendukung perangkat tersebut, Asus juga menyediakan Expert Wi-Fi EBA63 yang merupakan perangkat dual band Wi-Fi 6 access point. Ada pula Asus Expert Wi-Fi EBG15 yang merupakan perangkat gigabit VPN router.
Produk-produk tersebut bisa menjadi paket lengkap untuk kantoran yang sedang membangun jaringan Wi-Fi. Tentunya, lini expert Wi-Fi ini pengelolaannya sudah sangat dipermudah nih. Cukup menggunakan satu aplikasi saja untuk semua perangkat tersebut. Ini seperti biasa ya, kalau Asus itu untuk Wi-Fi-nya memang gampang banget nyetingnya. Yang di rumah aja gampang, apalagi yang untuk kantoran seperti ini. Pastinya sih detailnya lengkap dan mudah penggunaannya. Nah, selain produk Asus tersebut, Asus juga mengenalkan graphics card terbaru mereka yang diklaim punya performa lebih kencang dibandingkan graphics card paling kencang yang pernah mereka buat. Yang satu ini adalah Asus ROG Matrix GeForce RTX 4090 Platinum. Penggunaan nama Matrix atau Matrix aja ini sudah menandakan bahwa RTX 4090 ini diciptakan dengan serius sehingga punya kemampuan di atas rata-rata. Untuk sistem pendingin, graphics card ini menggunakan AIO liquid cooler khusus dengan radiator berukuran 360 mm. Wow, pendingin aja udah pakai liquid cooler di sini ya. Uniknya, 3 kipas 120 mm pada radiator ini dipasang menggunakan sistem magnetic DC chain. Jadi lebih rapi karena nggak ada tuh kabel-kabel kipas yang menjuntai di sana-sini. AIO liquid cooler atau all-in-one liquid cooler tersebut juga menggunakan copper cold plate ukuran besar sehingga mampu mendinginkan chip GPU dengan optimal. Menariknya lagi, di sini Asus menggunakan thermal paste tipe liquid metal sehingga transfer panasnya lebih optimal. Sistem pendingin seserius ini seharusnya membuat graphics card ini ya punya sustain clock yang lebih tinggi dibandingkan RTX 4090 lainnya. Sayangnya untuk saat ini kita belum mengetahui berapa sih nilai resmi untuk clock speednya yang satu ini ya. Penggunaan sistem pendingin tersebut juga membuat body graphics card lebih ramping, hanya 2 slot lebih dikit lah yang satu ini. Jelas ini jauh lebih tipis dibandingkan dengan RTX 4090 Founders Edition sekalipun yang FE itu ya. Nah, selain graphics card, Asus juga mengeluarkan produk pendukung aktivitas gaming lainnya yaitu Asus ROG Strix Scope 296 Wireless. Ini adalah keyboard mechanical dengan layout 96%. Layout seperti ini membuat seluruh tombol normal keyboard dapat dipertahankan, termasuk tombol numpad dan ukuran bodi sedikit lebih kecil ya. Untuk switch yang digunakan adalah ROG NX Snow Switches. Switch terbaru dari Asus ini langsung diberi pelumas pada bagian yang bergerak sehingga memberikan sensasi penekanan yang lebih linear dan smooth di sini ya. Keyboard ini juga dilengkapi dengan lapisan busa peredam di bawah switch, jadi kebisingannya dapat diredam. Switch ini punya tingkat actuation force di 40 gram dengan actuation point di 1,8 mm, jadi ringan saat ditekan dan responsif. Switch ini juga hot swappable, jadi bisa diganti atau ditukar dengan mudah. Untuk keycapnya ada 2 pilihan ya, ada PBT double shot atau yang UV coated. Untuk konektivitasnya tersedia 3 jenis yaitu wired, wireless dengan RF, atau wireless dengan Bluetooth. Ini kalau mau nyambung ke smartphone atau tablet mungkin ya. Menariknya lagi, keyboard ini sudah dilengkapi dengan ROG Omni Receiver dengan menggunakan satu USB dongle tersebut. Perangkat keyboard dan mouse dari Asus dapat dihubungkan secara bersamaan tanpa mengorbankan tingkat latensi, report rate, dan konsumsi daya baterai. Tentunya keyboard ini sudah dilengkapi dengan lampu backlit RGB yang sudah kompatibel dengan Aura Sync. Untuk semakin memanjakan kalangan gamer, ada satu lagi nih produk yang diperkenalkan Asus kali ini, yaitu adalah sebuah curve monitor ROG Swift OLED PG49WCD. Ukuran layar monitor ini nggak tanggung-tanggung ya, 49 inci dengan kurvatur 1800R. Monitor ini juga menggunakan aspek rasio 32:9 yang memberikan tampilan super lebar seperti pakai 2 monitor 16:9. Jadi buat penggemar game racing atau yang ingin membangun racing simulator, monitor ini kayaknya oke banget. Apalagi kalau mau dipakai buat main game simulator pesawat. Untuk panelnya, monitor ini pakai QD OLED yang mampu menghasilkan gambar dengan warna lebih presisi, lebih terang, serta warna hitamnya lebih gelap ya. Resolusi layarnya adalah 5120x1440 pixel dengan color gamut 99% DCI P3 serta tingkat kecerahan hingga 1000 nits saat HDR-nya aktif. Istimewanya lagi, panel tersebut mampu menawarkan refresh rate 144Hz dengan response time 0,03 ms yang memang ideal untuk gaming kompetitif yang butuh pergerakan cepat.
Panel QD OLED tersebut juga dilengkapi dengan lapisan grafin film pada bagian belakangnya yang berfungsi sebagai pendingin. Panel QD OLED sendiri suhu kerjanya memang sudah lebih rendah dibandingkan OLED konvensional ya. Jadi dengan lapisan tersebut harusnya lebih rendah lagi suhunya. Ini berarti harusnya dia lebih awet. Sementara untuk konektornya, di monitor ini tersedia konektor DisplayPort 1.4 dan HDMI 2.1. Disediakan juga konektor USB Type-C yang mampu menyuplai daya hingga 90 watt ke perangkat yang terhubung ke monitor. Misalnya kalau kita lagi pakai laptop. Ya, jadi ekstensif sekali memangnya produk-produk yang ada di boothnya Asus selama Computex 2023. Nah, kalau dari kalian sendiri, yang mana sih yang kalian paling suka dari semuanya? Apakah yang gaming yang pertama, atau yang seri bisnis, atau yang Wi-Fi, atau yang komponen, yang graphics card? Atau bahkan yang paling menarik itu monitor yang terakhir. Coba tulis di kolom komentar mana yang paling menarik buat kalian. Siapa tahu nanti kita bisa review ya kalau sudah pulang ke Indonesia. Oke, sampai di sini dulu liputan kami di booth Asus selama Computex 2023. Sampai jumpa lagi. Saya Deddy Irfan, Jagat Review TV.